Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Vina Leonita dan selamat datang di YouTube channel aku. Nah, hari ini melalui video ini aku akan membahas tentang isu yang sangat dekat dengan kita, yaitu isu COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus ini per tanggal 2 Mei 2021 udah ada total kasus sekitar 152 juta di dunia, dan di Indonesia sebanyak 1,66 juta. Jadi itu banyak banget ya guys. Sekarang aja kuliah, sekolah itu udah di rumah aja. Karena kenapa? Menjaga jarak. Kenapa sih menjaga jarak ini penting untuk memutus penyebaran rantai COVID-19? Karena penyebaran virus itu melalui droplet. Ketika kita berbicara atau ketika kita sering bertemu, maka banyak virus-virus yang ada dalam tubuh kita, atau kita bisa menjadi pembawa virus itu, kita tularkan ke orang-orang yang akan kita temui. Kita bisa saja menjadi penular virus COVID-19 tersebut, sehingga dibutuhkan kebijakan untuk memutus rantai tersebut dengan berjauhan, jadi social distancing. Tapi apa sih habit atau kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk memutus COVID-19 ini? Yang pertama, teman-teman, sih bahwa kita harus sadar terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi ada namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS ini kan biasanya tuh sebelum ke toilet atau kemana-mana tuh harus mencuci tangan. Tapi kadang kalau nggak ada COVID-19 tuh itu nggak menjadi suatu kebiasaan. Nah, setelah COVID-19, di mana-mana ketika kita ingin ke tempat wisata, ingin ke tempat umum, kita harus mencuci tangan. Jadi mencuci tangan dimanapun itu adalah hal yang penting. Mencuci tangan menggunakan sabun, atau kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Sanitizer ini banyak ya, sekarang itu udah banyak sekali macam-macamnya, dan aku juga menggunakan sanitizer siap sedia di rumah dimanapun. Dan jangan males, kok ini kan juga buat kita bersih, buat tangan kita bersih. Nah, setelah kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga tangan kita, kita harus tahu bahwa tangan kita ini bisa kemana-mana guys. Jadi bisa menyentuh laptop, menyentuh meja, menyentuh baju orang. Nah, dari tangan ini apabila kita mengusap mata kita, mengusap hidung kita, mengusap mulut kita, wajah kita, itu bisa menular. Jadi virus-virus yang ada di atas meja, virus-virus yang ada di tempat kita memegang itu akan tertular ke tubuh kita, dan bisa saja akhirnya kita bisa menularkan ke orang-orang yang kita temuin selanjutnya. Jadi kita harus tahu nih, tangan ini tuh adalah suatu alat lah yang bisa memperpanjang penyebaran COVID-19 ini. Jadi dia bisa menjadi alat nih kemana-mana gitu. Terus selanjutnya apa? Menggunakan masker. Jadi masker ini tuh udah pasti ya, di mana-mana itu harus digunakan maskernya kemanapun kalian pergi. Dan tolong banget itu jangan bandel gitu. Jadi kalau lagi ketemu hal yang mendesak banget, itu kan harus buka masker gitu misalnya. Tapi kalau misalnya nggak mendesak banget, ya tetap aja pakai maskernya. Karena dengan masker ini itu kan akan ada batasan ketika virusnya ingin keluar. Nah, jadi menurut aku masker ini harus banget dijadikan kebiasaan, dan banyak ya di tempat umum kalau nggak pakai masker tuh nggak boleh pakai masker. Selanjutnya, kalau nggak ada ke badan, ya udah di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Karena ketika imun kita lagi turun, ketika kita lagi merasa nggak enak badan, ketika mau keluar rumah itu mudah tertular virus COVID-19-nya. Jadi hal tersebut adalah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kalau kita mau cerita nih ya, selama COVID-19 itu apa sih perubahan yang aku rasakan? Banyak banget. Sebelum COVID, kita kan melakukan kegiatan nih, masuk sekolah atau bekerja. Tapi karena COVID-19, semuanya kita lakukan di rumah, di depan laptop. Depan laptop, saya jadi mikir, aduh aku belum ngerjain ini, aduh masih ada deadline ini, aduh masih ada deadline ini. Jadi hal ini itu bisa banget mengganggu atau ngedistract fokus kita. Jadi aku mau kasih tips ke teman-teman. Ntar ya, aku ambil buku catatan aku untuk
terus selain menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Jadi aku punya jurnal buku, itu aku tulis catatan syukur di sini. Catatan syukur apa yang udah aku laluin hari ini di sini. Dan di sini tuh bisa jadi pengingat kalau ya di keadaan sedang tidak baik saja ini wajar gitu. Kalau kita merasa begitu banyak hal yang ingin kita lakukan, begitu banyak hal yang belum kita kerjakan. Jadi bisa teman-teman selalu luangkan atau bukan luangkan ya, tuliskan emosi teman-teman ke dalam suatu tulisan. Nah, karena kenapa? Karena salah satu cara ini, salah satu untuk menjaga kesehatan mental ya kita, itu bisa membuat diri kita menjadi yakin, oh ini tuh masa pandemi ini bisa dilalui gitu. Jadi itu salah satu cara aku, dan gimana lagi aku beradaptasi dengan suatu kondisi seperti ini, ya selain menerima, selain menulis catatan syukur, aku sebisa mungkin enggak too much melihat kehidupan orang lain yang ada di sosial media. Karena kadang kita tuh berpikir, oh dia produktif banget. Namanya itu toxic positivity. Jadi di sana itu kita merasa, oh kalau selama pandemi itu berlomba-lomba untuk melakukan hal yang positif. Padahal enggak. Kita kenali dulu diri kita sendiri, kita deal dulu dengan diri kita sendiri, baru kita bisa melakukan hal lain dan syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain. Kita itu memiliki peranan penting dalam menjaga atau memutus rantai COVID-19. Dan kalau bukan kita nih untuk memberitahu, mengingatkan bahwa oh ini tuh adalah hal yang butuh kerjasama semuanya, siapa lagi gitu. Jadi kalau teman-teman nonton video ini, ayo kita jaga protokol kesehatan, cuci tangan, social distancing. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah, dan yang penting pakai masker. Itu aja ya. Terima kasih udah nonton video aku, dan ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like kalau teman-teman suka videonya, komentar, masukkan apa yang akan dibahas selanjutnya di next video, dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe. Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.